belum ganti baju. Jadi kan lebih keren dikit. Oke, assalamualaikum teman-teman dan Bu Ikina. Perkenalkan, nama saya Priyatama Sanjay Nugraha, nomor absen 26 dari kelas 11-9. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia yang menjadi salah satu peristiwa yang paling penting dalam sejarah bangsa kita. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 merupakan hari yang tidak akan pernah terlupakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Pada hari itulah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya setelah berabad-abad di bawah penjajahan. Namun, kemerdekaan Indonesia tidak terjadi begitu saja. Sebelum proklamasi dibacakan, terdapat berbagai peristiwa yang terjadi. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus tahun 1945, kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat. Akibatnya, Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua dan akhirnya menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus tahun 1945. Kabar kekalahan Jepang ini menjadi kesempatan besar bagi bangsa Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya. Golongan muda seperti Soekarni, Wikana, dan Khairul Saleh mendesak Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu izin dari Jepang. Namun lagi, Soekarno dan Hatta ingin mempertimbangkan segala sesuatunya dengan hati-hati agar tidak menimbulkan pertumpahan darah. Perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda ini kemudian memunculkan peristiwa yang dikenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 dini hari, Soekarno dan Hatta dibawa oleh para pemuda ke Rengas Dengklok, sebuah daerah di Karawang, Jawa Barat, dengan tujuan agar keduanya tidak dipengaruhi oleh pihak Jepang dan segera menyatakan kemerdekaan Indonesia. Di Rengas Dengklok, para pemuda terus meyakinkan Soekarno dan Hatta bahwa rakyat Indonesia sudah siap untuk merdeka. Setelah melalui berbagai diskusi, akhirnya dicapai kesepakatan bahwa proklamasi kemerdekaan akan segera dilaksanakan. Nah, pada malam harinya, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Mereka menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda yang memberikan tempat aman untuk menyusun naskah proklamasi. Nah, di rumah tersebutlah Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan teks proklamasi. Soekarno menuliskan konsep naskah, Hatta memberikan masukan mengenai isi kalimatnya, sementara Ahmad Subarjo menyempurnakan rumusannya. Setelah selesai susun, teks tersebut kemudian diketik oleh Sayuti Melik dengan beberapa perubahan kecil. Salah satunya adalah penulisan nama bangsa Indonesia atas nama Soekarno atau Hatta. Di keesokan harinya, tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 pagi, rakyat mulai berkumpul di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dengan penuh keberanian dan semangat, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan khidmat. Setelah pembacaan proklamasi, bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati dikibarkan. Pengibaran dilakukan oleh Latif Hendraningrat dan Suhud. Seluruh hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh haru dan semangat. Peristiwa sederhana itu menjadi titik awal lahirnya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Meskipun setelah proklamasi bangsa Indonesia masih harus berjuang mempertahankan kemerdekaan, tanggal 17 Agustus 1945 tetap menjadi tonggak sejarah yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia. Proklamasi ini kita dapat belajar tentang keberanian, persatuan, kerjasama, dan semangat pantang menyerah para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Sebagai generasi muda, tugas kita sekarang bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengisi kemerdekaan dengan belajar sungguh-sungguh, menjaga persatuan, serta berkontribusi bagi kemajuan Indonesia Raya ini. Mungkin cukup sekian cerita yang bisa saya sampaikan. Melalui video ini, saya bukan hanya untuk memenuhi tugas sekolah, tapi sebagai bentuk penghargaan terhadap perjuangan para pahlawan yang telah membawa Indonesia menuju kemerdekaan. Saya berharap melalui cerita ini kita semua dapat lebih memahami sejarah bangsa dan menumbuhkan rasa cinta tanah air merdeka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.